Saya bersumpah, saya akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi kalau setan atau jin datang, itu biasanya kalau tidak binatang atau orang tua. Orang tua sudah dikuasai setan, depan, belakang, kanan, kiri. Hanya dua arah yang masih tersisa, yang setan tak mau sebutkan, atas bawah. Atas zikir, pintu yang kedua itu pintu bawah, sujud. Selama bapak ibu bersujud, setan tidak akan berani datang. Itu kenapa kata Nabi, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru. Saya akan datang kepada manusia dari depan mereka, tapi dari dua tangan mereka, dari di antara dua tangan mereka. Kalau berdiri, luruskan tangannya. Apa yang berada di antara dua tangan kita? Dari situlah pintu gerbang setan. Mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka? Jawaban Nabi apa? Al-fam wal farad, di antara dua tanganmu. Apa pekerjaan setan? Apa pekerjaan setan? Tiga pekerjaannya, Pak. Di antara yang tiga tuh, wa yasuddukum an sabilillah. Setan itu menghalangi kamu dari kebaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di bagian kedua kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu perseteruan iblis dengan Nabi Adam yang disebutkan di surat Al-A'raf mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25. Di pertemuan yang lalu kita baru bahas sampai ayat yang ke-13 surat Al-A'raf ini, ketika Allah mengusir iblis dari sorga. Kata Allah, fakhruj innaka minas sagirin, keluarlah engkau dari sorga sebagai makhluk yang hina. Jadi ketika dia tidak mau sujud, lalu Allah tanya kenapa tidak mau sujud, dia dengan terbuka menjawab bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Kata Allah, fakhruj, keluarlah ya sebagai makhluk yang hina. Nah, apa yang diminta iblis ketika diusir dari sorga? Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzarin. Iblis berkata, ya Tuhan, beri saya waktu hidup sampai hari berbangkit. Jadi iblis ini minta, Bapak Ibu, agar dia diberi waktu hidup, tidak dimatikan sampai hari berbangkit, bukan sampai kiamat ya. Dia meminta kepada Allah, kalau bisa kiamat nanti datang saya tetap masih hidup. Dia minta bukan sampai kiamat hidupnya, sampai hari dibangkitkan. Sudah kiamat, saya termasuk orang yang belum mati. Begitu pinta iblis. Saking kesalnya dia dengan Nabi Adam. Maka kata Allah, innaka minal munzarin, engkau saya beri waktu hidup yang panjang. Tapi nanti dibatasi Allah, tetap dibatasi. Nanti pembatasannya itu disebutkan di surat Al-Hijr ayat 38. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat saja. Nah, jadi dia minta agar diberi hidup sampai hari berbangkit. Allah jawab, boleh, engkau tidak akan saya matikan, kata Allah, tapi sampai hari kiamat saja, karena semua pada hari kiamat mati tanpa terkecuali, hingga malaikat maut pun mati di hari kiamat itu. Bapak Ibu kalau baca nanti surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Ya, yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiup sangkakala,
maka semua yang di bumi dan yang di langit mati. Itu kata Allah begitu. Semua yang di bumi dan yang di langit mati. Yang di langit siapa? Ya ada setan, ada iblis itu, ada jin, ada malaikat, semua mati. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki hidup. Siapa yang Allah kehendaki hidup belum mati itu malaikat maut. Malaikat maut nanti yang terakhir mencabut nyawanya sendiri. Ketika semua sudah mati, ditanya Allah, masih ada yang tersisa? Tidak ada lagi ya Tuhan kecuali Engkau dan saya. Kata Allah, engkau cabut nyawamu sendiri. Tapi iblis, setan mati pada hari kiamat karena Allah tetapkan. Tapi Allah jawab doanya, boleh engkau saya berikan hidup yang panjang sampai hari kiamat. Begitulah rahmatnya Allah Bapak Ibu. Sepembangkang-pembangkangnya iblis, tetap doanya dijawab Allah. Apalagi kita Pak, tidak seperti iblis. Tidak Pak. Iblis saja makhluk yang paling pembangkang sampai hari kiamat menolak patuh kepada Allah. Tetap kalau meminta kepada Allah, Allah berikan juga permintaannya. Maka jangan Bapak Ibu pernah berputus asa berdoa. Iblis saja dijawab doanya. Kira-kira rahmatnya Allah begitu Pak. Nah, jadi iblis ini jam terbangnya tinggi Ibu-ibu ya. Dia sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan sampai hari kiamat dia tidak akan mati-mati. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kita yang bisa selamat dari setan. Tidak ada. Kecuali hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Itu kenapa kita minta berlindung. A'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minasyaitonir rajim. Karena hanya Engkau yang bisa melindungi saya. Bapak Ibu, setan itu tidak pernah kita melihatnya kata Allah. Tapi dia 24 jam melihat kita. Bagaimana kita akan menang menghadapi musuh yang kita tidak pernah melihatnya? Dia selalu melihat kita. Bahkan malaikat pun Bapak Ibu tidak selalu bersama kita. Kan kiri kanan kita ada dua malaikat yang ditanam Allah menjaga kita. Nanti Bapak Ibu baca di surat Qaf ayat 17. Iz yatalakkal mutalakiyan anil yamini wa anis shimali ka'in. Allah menanam malaikat di samping kanan kiri dan kita, dan dia selalu duduk menjaga kita. Malaikat yang menjaga kita ini Bapak Ibu akan meninggalkan kita di dua keadaan. Ada dua keadaan ini malaikat tidak ikut bersama kita. Dia akan meninggalkan kita. Kapan malaikat itu meninggalkan kita? Satu, ketika masuk kamar mandi. Malaikat tidak mau ikut bersama kita ke sana. Karena dia makhluk yang suci, tidak mau ke tempat yang kotor. Nah, ketika Bapak Ibu masuk kamar mandi dan Bapak Ibu membuka aurat, dan malaikat takut dengan aurat kita. Malaikat takut dengan aurat kita. Itu kenapa cerita Nabi Muhammad ketika ketakutan sepulang dari Gua Hira, kan Jibril datang tuh. Nabi ketakutan, maka kata Khadijah, nanti kalau dia datang coba kasih tahu saya. Begitu datang dikasih tahu ke Khadijah, Khadijah kan tidak lihat malaikat, Nabi lihat. Dibuka kerudungnya oleh Khadijah dan dia lari malaikat itu. Maka kata Khadijah, bagaimana keadaannya? Lari. Kata Khadijah, itu malaikat. Andai setan gadang mata tadi itu. Kok setan kok senang menceli aurat orang. Nah, tuh makanya di kamar mandi setan berduyun-duyun di situ. Itu makanya Bapak Ibu ketika masuk kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi saya dari setan-setan jantan dan setan-setan betina. Kenapa? Karena di kamar mandi itu setan yang banyak. Malaikat dia menunggu di luar. Setan malaikat dia ikut kita tuh. Dia takut melihat aurat kita. Yang kedua, ketika Bapak Ibu mohon maaf di kamar bersama istri atau suami, malaikat tidak mau, dia di luar. Dan setan yang ikut. Itu makanya kita berdoa ketika hendak berhubungan tuh, Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaitan ma razaqtana. Karena ketika kita berhubungan suami istri, setan ikut. Itu makanya ketika anak itu tidak selesai perangannya, anak setan kemana? Iya memang itu tuh Ibu. Ini satu dulu tuh mah. Jadi Bapak Ibu, malaikat ini tidak selalu bersama kita Bapak Ibu ya. Tapi setan 24 jam, tidak sedetik pun kita ditinggalkannya. Dan sampai hari kiamat. Karena itu mustahil kita selamat dari setan ini, kecuali hanya Allah yang menyelamatkan kita. Itu makanya selalu kita minta ta'awuz kepada Allah, minta perlindungan dari setan. Itu makanya
siapa yang baca ayat ini kursi ya menjelang tidurnya, maka setan tidak akan datang kepadanya sampai pagi. Itu hadis Bukhari. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka dijaga dari segala bentuk ya bujuk rayu setan. Jadi memang kita perlu berlindung Bapak Ibu, karena setan dah diberi jaminan oleh Allah, engkau saya beri hidup sampai hari kiamat dan silakan engkau menggoda manusia, dan jam terbangnya sudah sangat tinggi. Bapak Ibu tadi waktu kapai Mas Haji kalau nyopacian tuh, mungkin jauh, mungkin panik, mungkin latih, mungkin dingin, lah banyak macam-macam takana tadi itu. Tapi dia tangka jo payo kamari. Ya tu. Ketika dak tatagahan dia Bapak Ibu dak nyotagah le tu, nyusuruh capek pai. Kak dulu tibu seketik. Bakok dulu tibu, peko kudian orang nampak dia waktu bertanya orang kudian ko, dulu ibu dari ambo. Ayo alhamdulillah lambo kalau subuh ka boy jarang ambo talambek-talambeknya. Lah kana itu Pak Ibu. Ya santiang kerajonya Pak. Ya, kalau orang taat tidak dengan maksiat digodanya le Pak, dengan ketaatan tapi dibelokkan hati itu santiang. Itu namanya was-was. Kita tidak sadar kita sedang diajaknya itu Pak. Dia jam terbangnya tinggi, dia beri waktu sampai hari kiamat, dan dia sudah hafal kurangnya ko caronya lado dia apanya Pak, rahasianya ya, ada keywordnya tuh ya tuh. lah punya password untuk awakku masing-masing Pak Ibu. Tidak ada keselamatan Pak Ibu. Maka berlindunglah kepada Allah. Apa yang diinginkan setan? Dia diberi waktu hidup panjang sampai hari kiamat. Katanya begini. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Tuhan, karena engkau telah mencap saya sesat. Awaitani. Awa itu dikata gawa. Gawa itu artinya kacau. Itu maknanya di bahasa Indonesia gawat. Gawat itu bahasa Arab tuh awa. Gawa itu artinya kacau balau. Ya, jadi bahasa Indonesia gawat darurat ya. Bahasa Indonesia aku banyak dari bahasa Arab, sepertiga kosakata bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab. Tidak bisa kita pisah dari bahasa Arab tuh Pak Ibu. Bahkan bahasa Minang pun banyak bahasa Arab tuh Pak. Ada pondok tuh bahasa Arab tuh Pak. Funduk itu artinya hotel. Ada pondok namanya jaga di Arab Saudi kan, funduk hotel itu. Cuman di awak tengah sawah letaknya. Ada bahasa Arab tuh Pak yang biasa aja, bagi orang Arab biasa, kitanya kurang enak dengarnya. Sirwal kotok. Sirwal itu serawa artinya, sirwal. Kotok yang dikari artinya kotok. Cuman di awak agak beda bunyinya Pak ya. Tapi orang Arab biasa menyebut sirwal kotok itu, celana yang dipotong. Itu bahasa Arab itu Pak. Ya. Nah jadi ketika kalau engkau mencap saya sesat, kacau, baik, saya akan mengacaukan manusia dari jalanmu. Itu katanya Pak. Karena engkau mencap saya kacau, ya sudah gawa tadi sesat, saya akan menyesatkan semua manusia dari jalanmu. Jadi memang begitulah setan itu Pak Ibu. Tapi menariknya begini, ketika setan menyesatkan kita, dia menggunakan kata la'aqudanna, bukan la'udillanna. Kalau sesuatu dalla waladdallin, itu sesat artinya itu. Tapi setan tidak mengatakan la'udillannahum, enggak. Tapi la'aqudanna lahum. Kenapa la'aqudan? Aqudan ini Bapak Ibu dari kata qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Itu makanya fazkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihum. Ku'ud itu duduk artinya Pak. Qa'id duduk. Kenapa setan mengatakan la'aqudanna? Saya benar-benar akan duduk untuk menyesatkan mereka. Kenapa setan tidak mengatakan saya akan berdiri menyesatkan mereka? Saya berbaring menyesatkan mereka. Tapi setan memilih posisi duduk. Itu hebatnya Al-Quran ini Pak. Setan memilih posisi saya akan duduk, bukan saya berdiri, bukan saya berbaring. Kenapa? Karena kalau berdiri bakal rajo sambil tagak, panik. Enggak? Panik. Nyok sampai hari kiamat kok Kok tagak tu paniknya. Walaupun setan tidak merasa panik.
Tapi tagak tu akan ditimpa penat, letih. Kalau berbaring, bisa jadi takaluk mereka, Pak, talayang mereka, olah lapis mangsa kau. Itu tu. Kan bisa jadi apa? Takaluk, walaupun setan kau mungkin tak takaluk, tapi bisa jadi takaluknya kan, kau bergolek. Dia pilih posisi duduk. Karena duduk ini posisi paling nyaman mengawasi orang. Kalau duduk, Pak, ndak panik, ndak lo mengantuk, awak tenang, bisa lama. Maksudnya apa pilihan kata aqudana? Saya akan menyesatkan mereka dalam batas yang paling maksimal yang mampu saya lakukan. Yang terbaik duduk, bukan berdiri, bukan berbaring. Itu artinya Bapak Ibu, bahasa sederhananya, saya akan kerahkan kemampuan terbaik saya. Saya akan kerahkan segenap kemampuan saya, kemampuan terbaik saya akan saya kerahkan untuk menggoda manusia. Jadi Bapak Ibu, setan ini tidak main-main, Pak. Tidak main-main dia tuh, Pak. Kata setan, saya akan mengerahkan kemampuan terbaik saya untuk menyesatkan dia dari jalan engkau yang lurus. Dan sumpah serapah setan yang terakhir itu, Bapak Ibu, sebelum nanti ya kita diskusi, nanti ada ayat berikutnya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kata setan, ini dah bersumpah dia nih, Pak. Saya bersumpah, saya akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan minimal engkau tidak akan menemukan mereka bersyukur kepada engkau. Jadi sumpah setan tu, Ibu, tolong beri saya wewenang, kata setan nih kepada Allah, untuk mendatangi manusia. Jadi setan tu mendatangi kita, Pak. Itu hebatnya, dia yang mendatangi kita. Itu makanya setan kadang-kadang hadir dalam rupa yang kasar. Ketika Bapak Ibu tidak bisa didatangi dengan rupa yang halus, dia akan datang dalam rupa yang kasar. Dan itu pernah terjadi ke para nabi. Istri Nabi Nuh didatangi dalam rupa yang kasar. Dulu Qabil didatangi dalam rupa. Lalu ada istri Nabi Lut. Ada kemudian siapa lagi itu, Pak Ibu? Nabi Muhammad juga ketika Isra Mi'raj didatangi. Itu makanya kata Nabi, kalau kamu salat lewat dua yang hitam, kala jengking atau ular, bunuh. Kenapa? Itu setan lewat. Bunuh, jin itu. Kalau kamu salat lewat anjing hitam, lewat perempuan, ulangi salatmu. Kenapa? Kenapa anjing hitam kalau lewat batal salat kita? Kata Nabi, setan tu lewat. Setan tu. Kalau perempuan bukan setan. Perempuan batal karena gangguannya lebih dari gangguan setan. Gangguannya bukan dianya. Kalau perempuan lewat, maka perlu diulang salat laki-laki karena gangguannya lebih hebat dari gangguan setan. Karena setan itu kalau datang kita ucapkan auzubillah, dia lari, Pak. Lari dia tuh. Tapi kalau ibu-ibu datang, dia baca auzubillah, senyumnya, Pak. Dah tahu ibu-ibu ko dia auzubillah loh, Pak. Lebih kebalnya pada setan tuh. Atau makanya setan itu lemah sebenarnya. Kata Allah, inna kaida syaitan kana da'ifa. Tipu daya setan tu lemah. Tu begitu di An-Nisa 76. Ya, tipu daya setan tu lemah. Tapi perempuan, kata Allah, inna kaida kunna azim. Tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jo setan banyak orang selamat, tapi ya perempuan sedikit yang selamat. Itu makanya perempuan itu ya kan harus ditutup rapat semua. Karena semuanya jadi fitnah. Tuh. Itu makanya ustaz, kalau ada ustazah yang diundang ke masjid ko ceramah, jangan duduk mau diambil ko risiko, Pak. Ustazah di situ duduknya, maduk ke ibu-ibu, apa-apa dengan suara salah. Bakop itu ko di situ ustazah ko ceramah, apalagi ustazah ko glowing, Pak. Apa ko nak undang ceramah le, Pak. Hang apa-apa ko langsung. Karena itu ya ibu-ibu ini untuk ibu-ibu saja. Kalau laki-laki boleh ceramah, laki-laki ibu-ibu boleh dengar, dia boleh lihat, tidak apa-apa. Karena kami bukan fitnah. Kalau ibu fitnah,
Itu bahasanya. Itu kenapa perempuan kalau lewat batal salatnya seperti wawau tadi, karena wawau setan lewat kata Nabi. Ya, jadi setan tu bisa hadir dalam rupa-rupa yang beragam. Ragam-ragam rupa setan tu datang Ibu. Dan dia akan mendatangi kita. Jadi Bapak Ibu bisa jadi nanti kan kata Nabi, kalau setan, kalau malaikat kan bisa datang juga seperti setan. Cuman malaikat kalau hadir dia rupanya laki-laki yang gagah. Seperti yang datang ke Nabi Ibrahim gagah, seperti yang datang ke Nabi Lut gagah. Tu makut dikepung rumah Nabi Lut kerana kaum Nabi Lut tu homo. Nampak laki-laki gagah, aku pusing kepalanya. Malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut tu laki-laki gagah. Yang datang ke kamar Maryam laki-laki gagah. Jadi kalau malaikat datang Pak, biasanya laki-laki gagah. Tapi kalau setan atau jin datang, itu biasanya kalau tidak binatang atau orang tua. Orang tua. Jika bersobuk orang gaib dekat Bapak Ibu nanti kurang tak dikadal, kau tak tahu aja sia orang punya tua bentuknya. Itu boleh jadi ndak orang. Iya, kalau orang tua boleh jadi itu jin setan yang menyamar. Caranya bagaimana? Baca auzubillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok senyumnya kawak orang tu. Tapi kok lari saja lah itu jin tu, setan tu. Kenapa begitu? Nah kata setan ini, saya akan datang ke manusia. Bukan bisik-bisik dari jauh Pak. Datang. Face to face. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Allah silakan. Jadi setan ini Bapak Ibu sudah dikasih ruang 4 arah sudah dikuasai setan. Depan, belakang, kanan, kiri. Hanya 2 arah yang masih tersisa, yang setan tak mau sebutkan. Atas bawah. Atas zikir. Selama Bapak Ibu berzikir, setan kehilangan tempat. Itu makanya kata Allah di surat Az-Zukhruf. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Az-Zukhruf ayat berapa? 36. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak berzikir, maka setan langsung menguasainya. Tu Allah sebut begitu. Siapa yang lost dari zikir, saat dia lost dari zikir itulah setan menguasainya dan dia langsung jadi kawannya setan. Begitu kata Allah. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Itu kenapa atas setan tak menyebut, karena manusia bisa menguasai yang di atas. Kalau dia berzikir, setan tak akan datang. Itu kenapa setan disebut khannas. Min syarril waswasi al-khannas. Khannas itu kalau dalam bahasa Nabi, iza zakarallah khannasa, setan itu disebut khannas karena dia bersembunyi ketika manusia berzikir. Yang bersembunyi bahasa Arabnya khannas. Ketika dia berzikir, setan bersembunyi. Nah, bersembunyi itu bahasa Arabnya khannas. Maka setan disebut khannas. Kapan dia bersembunyi? Berzikir. Tapi dia tak lari loh Pak, menyuruhnya. Tak lari loh. Lengah dia tangkap langsung mah. Lagi nak asal lengah Bapak Ibu berzikir dia tangkap langsung tu. Tu makanya Bapak Ibu tak boleh manu-manu. Tu makanya di majlis zikir model kini kuah, setan habis akalnya Bapak Ibu. Mencari orang duduk di majlis zikir model kini kuah, setan hilang akal. Tu makanya Bapak Ibu ketika duduk mendengar ceramah aku salih Pak. Lah keluar ceramah aku, balik ke tampik semula balik. Ya kan? Nyo tangkuk balik tu Pak. Ketika model kini ko saya tak berani menangkuk alo Pak. Tak taluk dia lah. Kenapa? Kita sedang berzikir. Nah, pintu yang kedua tu pintu bawah, sujud. Selama Bapak Ibu bersujud, setan tak akan berani datang. Itu kenapa kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud, maka lamakanlah sujudmu, perbanyaklah berdoa, karena setan lari tunggang langgang. Itu makanya ada hadis sahih Muslim, iza qara ibnu adam as-sajdata fasajada ya'tazala syaitanu yabki. Ketika anak Adam membaca surat sajadah, lalu dia bersujud, ketika membaca sajadah itu, maka setan lari tunggang langgang sambil menangis terseduh-seduh. Ketika kita sujud tilawah tadi Bapak Ibu, itu setan lari tunggang langgang tuh Pak, sambil terseduh-seduh dia menangis. Apa kata setan sambil lari menangis? Ya waili,
celakalah saya, umira bunu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Itu anak Adam yang bersujud itu namanya sudah dipampangkan Allah di depan pintu surga. Habislah daya saya. Itu yang ditangisinya, Pak. Jadi kan diagi waktu sampai hari kiamat untuk tidak mengembalikan manusia ke surga. Sekarang yang bersujud ini sudah ada namanya di depan pintu surga. Maka dia menangis tunggal langgang. Kenapa menangis? Gagal dia. Kan misinya tadi mencampakkan manusia dari jalan yang lurus. Itu kenapa orang yang bersujud setan dekat, setan jauh dari dia, dekat dia dengan Allah. Itu makanya Ibu di subuh Jumat itu ya memang tidak wajib sujud tilawah tuh, tapi memang begitulah besar pahalanya. Maka Nabi selalu ya sujud di subuh Jumat dengan membaca surah As-Sajdah itu, walaupun tidak wajib dan tidak dalam pengertian ada juga waktu tinggalkan, tapi itu ibadah yang besar. Karena itu cara setan menangis melihat kita, Pak. Ya Bapak Ibu, gak acuk-acuk lah ambil setan kau menangis, jangan galak saya nampak awak. Asal nampak awak beruang tu macetnya. Jangan betul sini kawak Bapak Ibu. Ya tu. Kau dapatnya nampak awak kau menangis Bapak Ibu. Itu. Cara dia menangis tu sujudlah, baca surat sajadah dan sujud. Nah, hebatnya begini Bapak Ibu. 4 arah tadi ya, depan, belakang, kanan, kiri. 2 arah depan belakang itu pakai preposisi min baini aidihim wa min khalfihim, dari kanan dan kiri pakai an sama ilihim, an aimanihim, bakon ndak sama-sama min kok dari jadi ya Ibu, an tu sama dari itu cuman dua tu beda pilihan katanya Pak. Depan belakang pakai min, kanan kiri pakai an. Kenapa begitu? Min menunjukkan arti dekat, an menunjukkan arti jauh. Dari empat arah yang dikuasai setan, arah yang paling dekat depan belakang. Kanan kiri mereka masih ragu-ragu datang. Masih ada jarak setan dengan kita di kanan dan kiri. Kenapa? Karena ada penjaga kanan kiri 2 malaikat. Yang kanan kiri kok dijago Pak, sehingga setan agak ragu datang dari kanan dan kiri karena ada security-nya. Nah depan belakang tidak ada penjaga, ini jalan tol bebas hambatan, maka setan lebih nyaman datang dari depan dan belakang. Dan hebatnya bahasa Al-Quran itu jenius Bapak Ibu, itu mukjizatnya. Depan itu bahasa Arabnya amam, makanya imam disebut imam karena dia depan. Iblis tidak mengatakan dari depan amam, tapi mim baini aidihim, di antara 2 tangan mereka. Saya akan datang kepada manusia dari depan mereka, tapi dari 2 tangan mereka, dari di antara 2 tangan mereka. Bukan dari depan, dari 2 antara tangan mereka. Bapak Ibu kalau berdiri, luruskan tangannya. Apa yang berada di antara 2 tangan kita? Dari situlah pintu gerbang setan. Dari situlah pintu gerbangnya. Karena itu kata Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka? Jawaban Nabi apa? Al-fam wal farad, di antara 2 tanganmu. Makanya kata Allah, penghuni surga Firdaus apa? Wallazina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga yang di antara 2 tangannya itu. Begitu jelius. Karena setan di situ yang paling hebat. Itu makanya janganlah berdua-dua laki-laki perempuan, karena yang ketiga setan akan mengajak ke situ. Itu makanya Pak kalau nampak ibu-ibu walaupun tetangga Pak berjalan surang, bawa oto, tidak usah naikan Pak. Tidak usah. Pak jalan saya surang. Setan itu jam terbangnya santiang Pak. Iya tuh. Wah, niatnya baik awalnya Pak. Tapi setan makanya lenceng kan Pak, percayalah Pak kamu. Kecuali di dalam motor tu ada orang lain. Naiklah ibu tu. Kok nenek-nenek naiklah nak Allah. Ikut nen glowing, ya tetangga glowing tu jando loh. Jangan Pak. Jangan. Karena setan akan masuk di arah antara 2 tangan kita. Itu bahasanya halus, bahasa Al-Quran Bapak Ibu, halus. Itu tidak kasar bahasanya. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, sampai ayat yang ke 17 dulu.
Ada 8 ayat lagi, nanti kita lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setan, iblis. Nah, itu apa beda jin, setan, iblis? Itu pertama, Ustaz. Kedua, setan kan tidak diberi sampai hari kiamat nanti kan. Setan itu beranak pinak juga kan. Kalau itu sedang manusia, ada gila-gila apa yang setan belum dia nih. Aku tuh pikiran saya. Dan setan beranak pinak sedang manusia kan. Generasi ketiga itu makin banyak, makin berat kita semua. Jadi dua tuh. Baik. Apa beda jin, iblis, setan? Jin, iblis, setan itu satu jenis. Ya, itu satu jenis, satu marga, Pak. Ya, marganya sama. Coba Bapak Ibu baca nanti surah Al-Kahfi ayat 50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu, semua malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis itu dari bangsa jin. Jadi jin itu rumah besarnya. Di situ ada yang taat, ada yang pembangkang. Karena jin secara asli diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu diciptakan seperti kita untuk beribadah. Yang taat tetap jadi jin. Yang membangkang dia jadi iblis. Jadi iblis itu jin, cuman yang pembangkang. Nah, setan iblis itu nenek moyangnya, induk angkangnya. Bekonya punya pasukan. Nah, pasukan itu anak cucunya namanya setan. Coba nanti Bapak Ibu baca nanti di surat Taha ya. Coba di 116 surat Taha. Ketika tidak mau sujud, maka dia disebut iblis. Ketika dia mulai menggoda Adam, bukan iblis, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan mulai mewaswas Adam. Jadi setan kalau dia sudah bekerja, jadi yang menggoda kita ini tidak iblis, setan. Yang mewaswas kita ini setan. Iblis itu top manager, itu GM-nya itu. Jadi iblis itu dia terima laporan, dia tidak bekerja. Eksekutor lapangan namanya syaitan. Itu kenapa kata iblis tidak pernah bentuknya jamak. Iblis, syaitan ada jamak, ada tunggal. Ada syaitan, ada syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi setan ini ada kalanya tunggal, syaitan, ada kalanya jamak, syayatin. Iblis selalu dalam bentuk tunggal, iblis. Karena iblis itu GM-nya. Dia yang mengatur, ya regulasi. Semua lapor. Dia yang kau ke siko, kau ke siko, kau siko. Itu iblis. Tapi yang mengeksekusi itu setan. Itu makanya kita berlindung dari setan, bukan dari iblis. A'udzubillahi minasyaitan, bukan min iblis. Karena iblis tidak bekerja. Yang bekerja setan. Maka kita berlindung dari setan. Ya, itu kenapa manusia yang taat namanya manusia, manusia yang tidak taat namanya setan juga. Makanya orang yang tidak taat, yang menggoda manusia seperti setan, maka disebut setan. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Jadi kalau ada orang karakternya sama dengan setan menggoda manusia, itulah setan minal jinnati wan nas. Jadi jangan Bapak Ibu kira setanku jin atau setanku nas. Itu misalnya ibu kece apa Pak, ibu tua panti asuhan ko sedang
butuh bantuan kau, awak piti awak kali banyak kau. Awak agilah hanya separuh piti awak. Kau ke ibu banyak mana? Awak piti awak pi peguno kini. Tu ibu tu ya minan jinnati wan nas tu Pak. Karena coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Maidah 91. Bacalah Al-Maidah 91. Apa pekerjaan setan? Apa pekerjaan setan? Tiga pekerjaannya Pak. Di antara yang tiga tu wa yasuddukum an sabilillah. Setan itu menghalangi kamu dari kebaikan. Pertama, menciptakan permusuhan. Dua, menghalangi dari salat. Tiga, menghalangi dari kebaikan. Tiga Pak pekerjaan setan tu. Jadi kalau ada kita ingin berbuat baik, ada penghalang setan, maka anak kita bisa jadi setan. Iya tu. Bakalah jarang ibu pengajian kini, dia cucuku dah mau tinggal tu setan cucu betul. Iya tu Pak. Bentuknya manusia. Itu. Kan setan kan kalau tak mampu kan dia akan datang kepada kita. Bisa jadi setan tu datang rupanya sendiri atau meminjam rupa yang lain. Bisa jadi istri kita ini, itu makanya Nabi Ayub ketika 7 tahun sakit kurang lebih katanya begitu, tergeletak sakit parah, akhirnya istrinya datang. Apa kata istri? Wahai Nabi Allah, berdoalah minta sehat. Nabi Ayub tak pernah berdoa minta sehat. Sekarang datang istrinya dan minta sehat engkau oleh kau lama wana sakit. Apa kata Nabi Ayub mendengar perintah istrinya? Ya Tuhan, anni massani syaitan. Saya terdatangi setan. Yang dilihat Nabi Ayub bukan istrinya lagi, tapi setan menggunakan lidah istrinya. Karena boleh jadi ibu ini digunakan setan sebagai media. Dan ibu dah tahu kalau ibu sedang memerankan setan. Bisa jadi Pak begitu kan, dia akan datang kepada kita tadi katanya. Dan kedatangannya kan ragam-ragam Pak. Bisa dia lewat cucu, lewat anak. Orang yang korupsi itu Pak Ibu, rata-rata laki-laki yang korupsi itu Pak. Kami laki-laki kok Pak, kebutuhan kan tak banyak loh Pak. Tak banyak kebutuhan loh Pak. Makan barang makanannya Pak. Kaldu saya selesai Pak. Tak banyak kandak kami lah. Cuma ada banyak kandak kami Ibu makan. Tak ada lah ibu nak belanja banyak-banyak kalau kami tak ada lah. Taruang saya masak kami kunyah kalau cuma tak ada pantang kami makan lah. Apa kebutuhan kami? Baju. Cetang baju kami di rumah, tang baju ibu. Mana banyak? Tak bara baju kami lah Pak. Kami kok tak akan korupsi. Tapi pendorong di belakang. Setan yang di rumah. Makanya kan dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang depan itu istri. Yang di belakang anak. Yang kanan orang tua. Yang kiri saudara. Bisa jadi ama awak, apa awak yang jadi setan. Awaklah bertahan untuk baik, nyedorong saya tidak baik Pak. Apa jamaah? Makanya depan, belakang, kanan, kiri. Bisa jadi orang di sekitar kita tu yang didatangi setan tu untuk menggelincirkan kita. Makanya minal jinnati wan nas. Ingat, setan tu bukan hanya bangsa jin, ada bangsa manusia juga. Bisa jadi manusia tu yang digunakan setan untuk jadi media dia. Tak mudah Pak berhadapan dengan setan tu. Tak mudah. Nah, jadi setan, iblis, jin sama. Nah, apalagi tanya bapak yang kedua, setan beranak pinak, betul dia punya nafsu. Itu makanya kita berhubungan dia ikut pula. Dia beranak pinak dan tak mati-mati. Jadi pasukannya nambah tarui. Awak mati-mati sebanyak. Ya Pak. Jadi pasukan setan itu tak pernah berkurang Pak. Pengalamannya bertambah panjang, jam terbang semakin tinggi, pasukan semakin banyak. Itu. Mana bisa kita selamat tuh Pak? Itu makanya Bapak Ibu mau baca Quran tuh baca auzubillah juga. Ya, apapun pekerjaan kita kalau bisa baca auzubillah supaya dia tidak masuk tadi itu. Karena begitulah perlindungan yang bisa kita
ya bisa selamat dari dia. Nah begitu Pak, itu beda jin, setan dan iblis. Tapi karena yang masuk surga jin dan manusia, yang masuk neraka sama jin dan manusia juga. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins, kami penuhi jahanam dengan manusia dan jin. Makanya bidadari di surga itu bagaimana ciri-ciri bidadari di surga? Lam yatmishunna insun qablahum insun walajan. Bidadari di surga itu belum pernah disentuh manusia dan jin. Berarti jin dapat bidadari juga nanti seperti kita, karena dia beribadah seperti kita. Kedua, mohon izin ya, syaitan kan tidak diberi sampai hari kiamat nanti kan. Syaitan kan beranak pinak juga kan. Kalau itu sedangkan manusia ada hilang-hilang lama, setan penuh di dunia ini. Apa begitu pikiran Ustaz? Kan setan beranak pinak, sedangkan manusia kan bergenerasi-generasi ganti-ganti. Itu makin banyak, makin berat kita sebenarnya. Aja dua tuh Ustaz. Makasih. Iya tuh Pak. Yang kedua, menghalangi kita dari salat. Salat Pak, salat. Wa yasuddukum anis salah. Ya. Apa tadi lah jago jam ampe, latakana kata hajud, lalu kecek setan beko lah sawantalai. Itu setan tu Pak. Dia mengecek beko sawantalai lah, setan tu Pak. Nah tu. Yang ketiga, menghalangi dari zikir. Ya, wa yasuddukum an zikrillah, menghalangi zikir. Bapak Ibu baik datang ke majlis taklim gua, nyu halangi kau, cayolah kamu. Tu makanya tak banyak orang datang ke majlis taklim Bapak Ibu, kerana setan je pacian kaki wa. Coba Bapak Ibu, cubalah cari pengajian-pengajian di komplek-komplek bara banyak orang tiba. Karena nyu pacian di setan tu Bapak Ibu. Setan menghalangi manusia dari zikir. Kau zikir mau kau. Maka setan tak nyaman mencari orang pergi ke majlis taklim lah. Facian tu. Yang lah tibu risiko pun kecil aman kau. Tak aman dah Pak. Begitu ceramah kamu dah nyelo ke tonggak si kuah caknya. Lalu langsung Pak. Jangan kecil aman lah tibu risiko Pak. Ya kan? Kecil awak sana lari ke tonggak setan melo tu Maria caknya. Makanya rata-rata dan takaluk kau yang menyanda. Cari lagi enggak? Itu setan yang halus cara kerajonya Bapak Ibu. Nah, betul. Iya. Nah, betul lah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.